topik pertama yaitu manajemen strategi. Manajemen strategi oleh Sopyan pada tahun 2015 didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menghadapi kondisi lingkungan perusahaan yang sangat dinamis atau berubah-ubah. Kemudian Kuncoro pada tahun 2005 juga mengatakan bahwa manajemen strategi berkaitan dengan kegiatan organisasi dalam melakukan analisis serta mengambil keputusan serta aksi untuk senantiasa menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, di sisi lain, William Tanuwijaya, founder Tokopedia, mengatakan bahwa perusahaan, khususnya perusahaan teknologi, harus terus berevolusi dan berinovasi. Sebagian perusahaan teknologi menjadi gagal dan hanya dikenang nama karena tidak mampu berevolusi menurutnya. Oleh karena itu, penting sekali sebuah perusahaan untuk terus berevolusi dan berinovasi dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sangat dinamis. Jika suatu perusahaan mampu berevolusi dengan baik dan mampu peka terhadap berbagai perubahan di lingkungan sekitar perusahaannya, maka mereka akan mampu bertahan dan unggul di dalam industri yang mereka geluti. Topik kedua yaitu visi dan misi perusahaan. Pierce dan Robinson pada tahun 2013 mengatakan bahwa visi menjelaskan maksud strategis perusahaan yang fokus terhadap energi dan sumber daya perusahaan untuk pencapaian masa depan yang diharapkan. Sementara itu, misi merupakan pernyataan yang lebih luas mengenai niat dan keinginan suatu perusahaan. Dengan apa yang dikatakan William Tanuwijaya, menurutnya, mendefinisikan visi dan misi perusahaan itu dimulai dengan menggunakan faktor why, yaitu alasan mengapa perusahaan didirikan. Jika mengetahui apa alasan sebuah perusahaan didirikan, maka akan diketahui pula apa tujuan yang hendak dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Alasan dalam mendirikan sebuah perusahaan merupakan niat awal untuk mencapai tujuan perusahaan. Tokopedia didirikan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia karena perekonomian di kota-kota besar yang lebih maju dibandingkan dengan kota-kota yang kecil dan terpencil. William mengatakan bahwa Tokopedia hadir untuk memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua orang Indonesia. Berangkat dari kondisi kota asal mereka yang agak terpencil dan memiliki akses pasar yang tidak terlalu luas, membuat William dan Leon mengusung visi Tokopedia, yakni membangun ekosistem di mana semua orang bisa menemukan dan memulai segala sesuatu. Selain itu, Leon mengatakan bahwa misi Tokopedia adalah membuat platform di mana semua orang bisa memulai dan mencari apa saja dan menciptakan pemerataan ekonomi secara digital sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama. Sejak 2007 direncanakan, Tokopedia tidak mampu berhasil dengan cepat dalam memperoleh pendanaan. Dengan keyakinan, keinginan, dan aspirasi dari William dan Leon yang tertuang dalam visi dan misi Tokopedia, mereka mencoba membawa dan memberikan kepercayaan kepada ratusan investor yang mereka kunjungi. Dengan keyakinan bahwa ide mereka ini mampu memenuhi kebutuhan orang banyak menjadi kekuatan mereka untuk senantiasa tidak menyerah hingga akhirnya berhasil memperoleh pendanaan. Tujuan lain dari Tokopedia yaitu membuka peluang bagi UMKM di Indonesia, terutama yang berada di daerah terpencil dengan penduduk sedikit dan akses yang terbatas. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berada atau berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Komponen tersebut cenderung berada di luar jangkauan organisasi. Artinya, organisasi atau perusahaan tidak bisa melakukan intervensi terhadap komponen tersebut. Tujuan analisis lingkungan dilakukan agar organisasi dapat mengantisipasi lingkungan organisasi sehingga dapat bereaksi secara tepat untuk kesuksesan organisasi. Perusahaan harus terlebih dahulu mengumpulkan informasi tentang kondisi dan tren ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, dan teknologi dalam melakukan proses analisis lingkungan eksternal. Pemerintah sendiri menargetkan Indonesia menjadi kekuatan digital ekonomi terbesar minimal di Asia Tenggara di tahun 2020. Hal ini tentu sangat mendukung Tokopedia untuk selalu mengembangkan bisnisnya agar mampu membantu Indonesia mencapai kekuatan digital ekonomi seperti yang diharapkan.
adanya dukungan dari pemerintah semakin memperkuat keberadaan Tokopedia sebagai perusahaan yang berbasis teknologi, sehingga kedua pihak pun dapat bersinergi dan pada akhirnya dapat saling menguntungkan. Namun, di pertengahan tahun 2020 telah terjadi pandemi COVID-19 yang merupakan salah satu lingkungan eksternal yang dianggap ancaman besar bagi para pembisnis. Sehingga di tahun 2020 tersebut, para bisnis di Indonesia menjadi terpuruk. Sehingga di tahun 2021, pemerintah ingin para pembisnis yang terkena dampak bisa mengcoverinya. Walaupun para pembisnis menganggap pandemi COVID merupakan ancaman yang besar bagi mereka, Tokopedia malah dapat melihat peluang besar baginya dengan dilihat dari analisis eksternal. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi membuat percepatan digitalisasi dan kebutuhan akan teknologi informasi bukan lagi menjadi sebuah keinginan, melainkan sudah menjadi keperluan bagi berbagai pihak. Teori 4 analisis lingkungan internal. Menurut Peirce dan Robinson pada tahun 2013, analisis SWOT merupakan cara untuk menganalisis lingkungan internal perusahaan dengan pandangan bahwa strategi yang efektif diturunkan dari kesesuaian yang baik antara sumber daya internal perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan, dengan kondisi eksternalnya, yaitu peluang dan ancaman. Pada tahun 2007, awal mulanya Tokopedia, Pak William dan Pak Lintinus mengalami suatu kekuatan dan kelemahan bagi perusahaannya, yaitu mereka berdua yang merupakan lulusan dari jurusan teknik informatika merupakan sebuah kekuatan yang mereka miliki untuk mampu membangun sebuah produk berupa platform digital. Namun mereka belum memiliki modal yang cukup untuk membangun bisnis ini sehingga itu dianggap sebagai sebuah kelemahan. Namun Pak William dan Pak Leontinus dikenal dengan semangat bambu runcingnya, sehingga mereka berusaha dan meyakinkan bahwa bisnis mereka adalah bisnis yang sangat berguna bagi banyak orang. Sehingga pada tahun 2009 mereka berhasil mendapatkan pendanaan untuk membangun Tokopedia. Namun karena tahun 2009 merupakan tahun pertama bagi perusahaan Tokopedia, mereka tidak dipercaya oleh para pencari pekerja sehingga awal-awal di tahun 2009 mereka sangat sulit untuk mendapatkan karyawan. Walaupun itu suatu kelemahan bagi mereka, itu suatu peluang karena telah mendapatkan karyawan yang terbaik, karena yang mereka percaya pada saat itu, yang percaya kepada mereka pada saat itu adalah orang-orang yang memiliki misi yang sama seperti Pak William dan Pak Leon. Dari kelemahan dan kekuatan tersebut, akhirnya Tokopedia menjadi startup e-commerce pertama di Indonesia. Dan karena telah menjadi yang pertama, Tokopedia telah mendapat tempat lebih dulu di hati para pelanggan e-commerce dan memiliki pelanggan loyal yang lebih banyak. Michael Porter menyatakan ada 3 landasan strategis, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Berkaitan dengan strategi kompetitif generik yang diambil oleh Tokopedia, mereka menerapkan strategi diferensiasi yang berguna untuk menghadapi pesaing-pesaing, terutama perusahaan raksasa. Menurut William, jika ia membutuhkan waktu selama 2 tahun untuk membangun Tokopedia, maka orang-orang yang menggunakan Tokopedia hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit. Inilah strategi diferensiasi atau menjadi pembeda dari Tokopedia dengan perusahaan-perusahaan lain yang juga telah dijelaskan di bagian kekuatan perusahaan. Hal ini dikarenakan para pesaing, terutama perusahaan raksasa, cenderung memilih pihak-pihak tertentu yang dapat berbisnis di platform mereka. Sementara itu, Tokopedia memberikan kesempatan yang sama pada semua orang untuk memulai bisnisnya di Tokopedia. Jadi, kesimpulan pembahasan hari ini adalah
Konsep manajemen strategik pasti digunakan di setiap perusahaan dan organisasi. Begitu pula dengan Tokopedia. Tokopedia merancang tujuan dan visi misi agar mengetahui kemana arah perusahaan di masa yang akan datang. Dalam menentukan strategi perusahaan, Tokopedia juga melakukan analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal terlebih dahulu. Strategi diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Visi dan misi dirancang sesuai alasan mengapa Tokopedia didirikan dan menjadi kompas atau arah dalam Tokopedia menjalankan operasi bisnisnya. Selain itu, Tokopedia juga menggunakan strategi kompetitif generik, yaitu strategi diferensiasi untuk menghadapi ancaman-ancaman para pesaing yang ada di Indonesia. Created using Powtoon.